Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Amsal yang akan kita bahas pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Saya bacakan bagi kita. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki, dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Amsal mengajarkan kepada kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata ada orang yang hidupnya itu tidak berguna atau hidupnya itu jahat, Bapak Ibu Saudara. Dia ada di dunia itu ya seperti tidak ada manfaat saja hidupnya. Nah, ciri orang tersebut dijelaskan oleh Amsal, yaitu orang yang mulutnya serong, suka menipu. Kemudian apa Bapak Ibu Saudara? Dia suka merancangkan tipu muslihat, merancangkan kejahatan, merencanakan kejahatan, dan dia seperti seorang provokator yang selalu menimbulkan pertengkaran. Orang-orang seperti ini, yang dimana menurut Amsal hidupnya tidak berguna, maka percayalah dengan sikap-sikap buruk yang dia miliki akan membawa dia kepada kebinasaan. Dia membawa dirinya dalam persoalan yang pada akhirnya kebinasaan itu akan ditimpa kepadanya secara tiba-tiba. Bahkan dia diremukan sesaat saja, kemudian tidak dapat dipulihkan lagi. Hidupnya tidak dapat dipulihkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bijaksana menjalani hidup, menjadi pribadi yang baik. Hidup kita berguna, hidup kita bermanfaat Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Biarlah ku jelaskan kepadamu apa yang dimaksudkan dengan orang yang tidak berguna dan yang jahat. Orang yang tidak berguna dan yang jahat. Pertama-tama, ia adalah orang yang suka berdusta, suka berbohong, suka menipu. Niatnya yang sebenarnya diisyaratkan kepada teman-temannya dengan mata, kaki, dan tangan. Selanjutnya, hatinya penuh dengan pemberontakan. Ia menghabiskan waktunya untuk memikirkan segala macam kejahatan. Yang dapat dilakukannya dan untuk menimbulkan perselisihan. Tetapi dengan tiba-tiba ia akan dibinasakan, diremukan, tanpa kemungkinan untuk dipulihkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kalau hari ini hidup kita sepertinya diremukan, hidup kita sepertinya mengalami pergumulan bertubi-tubi, salah satu hal yang harus kita lakukan, koreksi diri. Jangan sampai hidup kita ini sudah terlalu banyak tipu, ya. Kemudian hidup kita juga selalu mengisyaratkan yang munafik, bukan pribadi apa adanya. Karena dia suka bermain mata, ya, menggerak-gerakkan kakinya atau menunjuk-nunjuk dengan tangannya bahwa dia ini orang yang munafik, ya, orang yang provokasi, bermuka dua, ya. Bahkan dia juga memiliki hati yang penuh dengan pemberontakan, merancangkan kejahatan. Kalau sifat-sifat ini ada, Amsal bilang hidupmu itu tidak berguna, ya. Dan bahkan engkau dimasuk dalam golongan penjahat, pembuat kejahatan. Maka mari, kalau hidupmu penuh dengan tantangan, bertobat dari sifat-sifat tersebut. Karena ketika engkau mengalami kemalangan, engkau mengalami persoalan, engkau diremukan, tidak ada yang dapat menolong engkau lagi. Karena itu mari kita bijaksana di dalam menjalani kehidupan kita. Saya menutup dengan satu kata inspirasi dari Pendeta Bini Solihin. Tanpa hikmat, kekayaan menjadi bumerang, kepandaian menjadi batu sandungan, dan kekuasaan menjadi kezaliman. Dengan hikmat, semuanya kembali seperti yang Allah maksudkan. Maka dalam menjalani kehidupan kita, mari kita meminta hikmat dan tuntunan Tuhan supaya hidup kita menjadi berguna, ya. Hidup kita menjadi berkat. Ada seorang bijaksana yang mengatakan begini, ketika kita dilahirkan, kita menangis dan orang-orang di sekeliling kita tersenyum, tertawa. Jalanilah hidup dengan bijaksana, jalanilah hidup dengan baik, supaya ketika kita meninggal, kita tersenyum dan orang-orang di sekeliling kita, mereka menangis. Itulah
yang digambarkan orang yang menjalani hidup dengan berguna, bermanfaat. Kehidupan kita menjadi berkat. Jauhkan tipu muslihat, dusta. Jauhkan daripada segala niat pemberontakan. Jauhkan dari hati yang mau berbuat jahat. Karena kalau itu menguasai hidupmu, ketika engkau mengalami kemalangan, tidak ada yang dapat menolong engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, jadi pribadi yang bijaksana. Hidup jujur, memiliki niat baik kepada orang, ya, dan hiduplah menjadi berkat, berjalan dalam hikmat Tuhan, supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.